Nah, guys, ini kita lanjut lagi. Ini yang ketiga, namanya Ana. Ana, Ana. Nah, kita mau denger kan Ana itu seperti apa? Nah ya, jadi kayaknya ini Ana ini paling seru kayaknya nih. Bener nggak sih? Enggak juga. Enggak juga ya. Ya udah deh, kita langsung aja tanya ya sama Ana ya. Dirimu pernah nggak sih ngalamin yang di titik terendah gitu? Pernah. Itu sampai nangis nggak sih? Bukan nangis lagi, udah kurus banget lagi. Kurus banget ya. Seberapa kurus kira-kira? Ya bayangin aja yang dari 60 sampai ke 30 kiloan ada. Oh my god, 30-an? Itu tengkorak jalan. Itu benar-benar hal yang paling terpahit ya, Ce. Itu lama nggak sih ngalamin hal seperti itu? Lama sih, waktu saya masih gadis. Oh, itu gadis, bukan pada saat menikah. Ini Enggak. Yang paling terberat itu pas waktu gadis ya. Itu berarti udah sangat-sangat luar biasa lah itu ya cobaannya ya. Ya, pas kita masih gadis, karena kita bandel, mama, papa, dan keluarga saya besar saya nggak percaya sama aku. Oh gitu. Masa sih orang sebaik ini bisa bandel? Iya, bandel dulu. Benar, serius. Oke. Jadi sampai saya pun sudah pernah yang namanya harus wajib lapor tiap hari di kantor polisi. Oh mak, sampai wajib lapor, luar biasa. Terus tuh ya, yang tadi sampai berat badan 30-an itu tadi ya, itu terbaring di rumah sakit. Iya, terbaring di rumah sakit. Ya jujur aja, saya bersyukur juga sih dari sejak gue sakit itu, gue punya penglihatan seperti itu. Istilahnya saya nggak sempat harus meninggal. Oke, jadi ada macam IndiHome gitu ya. Oh, benar ya. Kalau saya kan IndiHome. Jadi segala sesuatu itu bisa tahu ya kan dari YouTube maksudnya. Tapi kalau misalnya seperti itu kira-kira jadi mengganggu nggak sih, Ce? Nggak juga, justru kita bisa menilai seseorang kan jadinya. Oh gitu. Mana yang layak jadi teman, mana yang enggak ya? Apa sih yang membuat Cece tuh bisa jadi tough sampai saat ini? Iya, saat ini anak-anak lah. Anak-anak ya. Tapi waktu gadis tadi kan belum punya anak. Ya iyalah. Kan jadinya bisa Waktu aku masih gadis itu, gue cuma bilang ke Tuhan, kalau gue dikasih kesempatan, gue akan buktiin kalau perkataan saudara-saudara gue itu nggak benar. Okay. Karena saya sering berteman sama orang yang narkobahan tapi mereka nggak pernah ngajak aku narkoba seperti itu. Jadi saya sering berantem sama keluarga aku ya seperti itu. Terus aku pernah yang namanya kejar orang pakai parang, makanya wajib lapor. Keren-keren tuh seorang wanita loh. Bayangin ya guys, seorang wanita ngejarin orang pakai parang. Laki-laki atau perempuan yang dikejar? Laki-laki. Oh ma. Habis mulutnya kayak cewek. Oh oke. Dia memfitnah saya harus kejar dong. Benar. Harus dikasih pelajaran ya. Ada nggak sih kata-kata yang terinspirasi sama Cece? Ya ada. Dulu aku masih gadis, lu nggak hidup, gua yang mati atau lu yang hidup. Wow, itu kayak moto Medan banget biasanya sih. Gua yang mati atau lu yang mati? Iya, memang. Dari dulu aku berantem kayak gitu. Kalau nggak lu mati, gua mati. Jadi kalau misalnya aku berantem, gua harus menang. Oke ya, jadi ibaratnya termasuk dengan bisnis ya. Bisnis ya mau nggak mau gue harus menang gitu ya. Ya, saya kalau misalnya tender, saya cuma gini. Kalau itu rezeki gua, dekati Tuhan. Kalau itu bukan rezeki gua, jauhin. Oh gitu pula ya? Oh, oke. Emang kayak gitu, aku selalu gitu kok. Kalau tender-tender kapal, besi-besi gitu, seperti itu. Pastinya Cece ada nggak orang yang menginspirasi Cece sendiri? Ada Pak Olo Pangabet. Oh gitu. Gimana itu kok bisa sampai terinspirasi dengan almarhum ya? Karena dia ada meninggal ya? Ya iya dong, dia walaupun bandelnya gimana, dia tetap bantu orang. Kalau kita kesusahan, dia tetap membantu. Oh gitu, oke. Kita ambil dari positifnya ya. Sebandel apapun itu, kita tetap harus bisa membantu orang gitu ya. Iya benar. Jadi istilahnya kan dia bandel kan di depan aja, tapi hatinya kan nggak seperti itu. Oke, intinya lu bandel tapi jangan nyusahin gitu ya. Bener. Tapi aku yang paling sedih ya nyusahin mama saya gitu. Iya pastinya.
Karena nama ibu kita sendiri ya yang melahirkan ya. Padahal kita itu tidak seperti orang lain bicara gitu ya. Kita di sini baik-baik aja gitu ya Ce ya. Tapi orang lain karena udah ngomong itu kasih masukan, jadi orang tua kita terikut ya gitu ya. Iya, karena mama saya selalu nangis, kata dia tolonglah jangan maluin keluarga. Saya cuma bilang ke mama, mereka nggak kasih gue makan kok, kenapa mama harus ini sedih gara-gara omongan mereka? Gue bilang itu kan nggak bener, percaya dong sama anakmu gitu. Ya, memang harus seperti itu. Lu harus mama harus percaya sama anaknya. Jadi sama juga nih dengan orang tua di sana, termasuk kita yang udah jadi orang tua ya, berikanlah kepercayaan kepada anak ya. Bener ya, Ce? Bener. Ya? Oke, jadi sekarang sama anak juga seperti itu ya Iya, sekarang ya? saya kasih kepercayaan. Cuma ya intinya jangan langgar kepercayaan kita, itu aja sih. Jadi ada lagi Ce kira-kira yang menginspirasi kata-katanya? Nggak ada, cuman itu tadi aja. Jadi kalau misalnya tadi yang dari orang Medan tadi, kau yang mati atau aku yang mati, itu dalam perkara berantem ya. Kalau masalah bisnis, kalau mau lancar bisnis lu, tender lu, deketin Tuhan. Kalau seandainya nggak mau lancar ini, ya udah ogah-ogahan lah sana, gitu ya, bener ya. Iya bener, karena rezeki itu nggak pernah tertukar kan. Oke, rezeki nggak pernah tertukar. Pernah nggak sih Cece itu mengalami hal-hal yang ini bukan salahku, tetapi kenapa jadi salahku? Pernah? Waktu kakakku di atas aku pacaran sama orang muslim, ada yang bilang ke kakakku, kata kakakku mungkin bukan adikku yang paling kecil kali, bukan kakakku yang cantik itu. Jadi aku dalam hati, memang aku preman, tapi aku nggak kayak gitulah. Wow, difitnah lah ibarat jadinya ya. Tapi akhirnya semua terbongkar ya. Terbongkar, makanya dia nggak nyangka. Aku cuma bilang ke kakakku, dulu aku gadis nggak kepikiran untuk yang istilahnya pacaran kayak apa kayak, yang penting cari uang. Itu aja sih di otak Oh, saya. berarti selama ini yang bikin salah satu tafnya itu tadi cari uang, cuan. Iya, aku dari gadis memang suka cari uang. Segala sesuatu yang bisa jadi uang ku kerjain. Oh, oke. Yang penting tidak melanggar hak asasi manusia Oh, gitu. dan harga diri wanita. Itu aja sih. Oke, itu ya teman-teman terutama untuk wanita nih. Ya benar ya, jaga diri. Ya jaga diri berarti ya itu ya. Dan ya lurus-lurus saja. Kalau nggak lurus agak belok luruskan lagi gitu ya Ce ya. Bener ya. Nah tadi sama Cece memang orangnya strong ya. Masalah jatuh bangun itu udah biasa. Ya, Bener udah biasa. Udah biasa. Tetapi gimana supaya kita tuh terus bisa menginspirasi, bisa menghasilkan cuan. Betul ya Ce ya. Ada lagi Ce kira-kira mau disampaikan sama tuh teman-teman kita tuh yang di situ? Gak ada lagi sih. Yang penting sebelum kita lihat dengan mata kita sendiri, gak usahlah percaya sama dengan omongan orang lain. Itu aja sih. Oh gitu. Itu lebih bagus. Jangan mudah percaya dengan omongan, tapi buktikan walaupun itu pahit. Pengalaman kali ya kayaknya. Pengalaman banget. Bukan sih. Banget lah dari kakak-kakak gue. Bayangin aja 12 bersaudara, saya paling kecil. Kalau saya ada sedikit masalah 11 semua nyerang. Gimana gak sedih? Wow, 11 orang ya, luar biasa yang nyerang. Oke deh kalau begitu teman-teman. Terima kasih ya Ce Ana ya. Oke, terima kasih. Dadah.